Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Pemirsa saluran dakwah TV, radio dan channel YouTube Islamic Center yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi menjelang siang hari Sabtu ini kita kembali dipertemukannya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan segar bugar, walaupun pada saat ini kota kita bahkan bangsa kita masih dibayang-bayangi oleh pandemi COVID-19. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai perwujudan dari syukur kita kepada Allah, maka mari kesehatan dan kehidupan yang Allah berikan ini kita manfaatkan betul-betul untuk sebesar mungkin melaksanakan kehidupan ini dalam bingkai ibadah kepadanya. Dan sebagai rasa syukur kita pula kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan yang diberikannya ini, mari kita jaga kesehatan ini. Ya, di antaranya di masa pandemi ini adalah dengan kita mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita, khususnya pemerintah Kota Samarinda. Pemirsa yang berbahagia, pada saat ini kondisi sebagaimana diberitakan oleh media resmi pemerintah bahwasanya kondisi COVID di kota kita secara persentase justru sudah melebihi daripada tingkat nasional. Nah, ini merupakan peringatan bagi kita untuk terus mawas diri dan berupaya semaksimal mungkin menjaga diri kita, lingkungan kita dan keluarga kita dengan jalan kita mentaati protokol kesehatan tersebut. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada kekasih hati kita, manusia yang kita cintai sepanjang masa dan sepanjang usia. Beliau adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita banyak-banyak bersalawat kepada beliau, kepada sahabat beliau, kepada keluarga beliau, agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberikan syafaatnya kepada kita dan mendoakan kita, memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan kita senantiasa diberkahinya dan diberikan kesehatan, kekuatan serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Pemirsa yang berbahagia, kita kembali melanjutkan kajian kita, muzakarah kita bersama Tuan Guru kita Ustadz Mudassir Rahman Hafizahullah Ta'ala. Pada kesempatan ini, kalau tidak salah Guru, ini adalah yang ke-11 sudah kita edisi muzakarah fikih. Alhamdulillah, tidak terasa pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sudah hampir 2 bulan ya Guru. Lebih ya, lebih 4 kali 3, hampir 3 bulan sudah kita melaksanakan acara ini, dan alhamdulillah ya tingkat kunjungan di YouTube ya cukup besar ya, begitu juga banyak yang share siaran-siaran kita di media sosial seperti Facebook. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kami yang ada di studio dan bagi pemirsa yang ada di rumah. Ya, bagi Tuan Guru Mudassir Rahman juga ini menjadi ladang amal insyaallah bagi beliau, bagi saya, bagi kru yang ada di televisi dan Anda semua. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita untuk mendapatkan ilmu dan pemahaman yang benar tentang ilmu agama kita. Baik pemirsa, kita sudah melewati pembahasan tentang bersuci atau taharah. Ya, dan minggu kemarin kita sudah memasuki pembahasan tentang ibadah sholat. Maka pada kesempatan ini kita juga kembali akan melanjutkan kajian kita yang nanti akan disampaikan oleh Tuan Guru kita. Baik, tidak berpanjang kata, langsung saja saya serahkan waktu kepada Tuan Guru kita, Ustadz Mudassir Rahman. Kepada Ustadz, falyatafaddal maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
saluran dakwah TV Islamic Center yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan iman dan Islam kita dan menambahkan ilmu dan wawasan kita terhadap ilmu agama ini. Salawat dan salam senantiasa tercurah banyak kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan pengikutnya dari dahulu sekarang hingga yaumil qiyamah. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas tentang syarat wajibnya sembahyang. Artinya apabila syarat itu terpenuhi, maka wajiblah seseorang itu mengerjakan sembahyang. Misalnya di antara syaratnya itu adalah Islam, balik, berakal, kemudian suci daripada haid dan nifas, bulughud da'wah, dan tidak buta tuli. Nah, apabila 6 syarat itu terkumpul, maka wajib dia itu sembahyang, siapapun dia. Mau dia orang biasa atau orang pejabat, orang awam atau orang alim, sekalipun ilmunya nyundul langsung sampai ke langit, tinggi tingkatan ilmu ketuhanannya, tetap wajib sembahyang hatta ya'tiyakal yakin. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat lagi tema tentang syarat sahnya sembahyang. Nah, jadi kalau yang dahulu syarat wajibnya sembahyang, nah sekarang kita akan membahas tentang syarat sahnya sembahyang. Ini sembahyang kita ini sahkah atau kada? Nah, ini kita akan bahas. Ada yang pertama adalah dukhulul waqti, masuknya waktu sembahyang. Jadi apabila seseorang sembahyang belum masuk waktunya, maka sembahyangnya itu dinyatakan tidak sah. Nah, di sini kita mesti mengetahui waktu-waktu sembahyang. Nah, waktu sembahyang zuhur itu dimulai ketika matahari gelincir dari tengah. Ketika matahari itu berada tepat di tengah-tengah, kemudian bergeser ke sebelah barat, ditandai dengan adanya bayang-bayang di sebelah timurnya, maka masuklah waktu sholat zuhur sampai ketika bayang-bayang itu sama dengan bendanya. Nah, itu habis berarti waktu zuhur. Kemudian ketika bayang-bayang itu, ini seandainya kita tancapkan satu benda kayu yang lurus tegak, nah itu biasanya ada bayang-bayangnya. Nah, ketika bayang-bayang itu lebih daripada benda itu, kayunya itu, maka masuklah waktu sembahyang asar. Nah, dan berakhir waktu sembahyang asar itu ketika tenggelam matahari sebijian. Kemudian masuknya waktu sembahyang maghrib itu adalah ketika timbul syafaqul ahmar, yaitu mega merah, mega yang berwarna merah di sebelah barat. Nah, sampai habisnya itu ketika mega merah itu hilang, maka habislah waktu sholat maghrib. Nah, ketika mega merah syafaqul ahmar itu hilang, maka masuklah waktu sembahyang isya sampai timbul fajar sodik. Nah, itu habis waktu sembahyang isya, dan waktu sembahyang isya adalah waktu yang paling lama. Nah, ketika masuk waktu fajar sodik, masuklah waktu sembahyang subuh sampai timbul matahari. Sampai timbul matahari itu walaupun sedikit, maka habislah waktu sembahyang yang subuh. Nah, ini adalah syarat pertama, yaitu masuknya waktu sembahyang. Jadi apabila seseorang sembahyang ternyata kada masuk lagi waktunya, maka kada sah sembahyangnya. Atau sembahyang dia separuh masuk waktu, separuh belum masuk waktu, tetap dianggap tidak sah sembahyangnya. Jadi mesti waktunya masuk. Untuk mengetahui itu juga bisa digunakan jam yang sudah teruji akurasinya. Nah, atau juga bisa menggunakan mengetahui dengan azannya seorang muadzin. Nah, ini pentingnya ada
muadzin di suatu daerah atau kampung. Nah, ini ganal pahalanya beban kaum-kaum inilah memberitahu masuknya waktu sembahyang. Nah, bisa juga dengan mengetahui masuknya waktu sembahyang itu dengan ijtihad atau ada informasi daripada orang yang bisa dipercaya. Nah, itu. Nah, kemudian lagi syarat yang kedua adalah istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Ini adalah syarat wajibnya sembahyang. Istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Di dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang mu'tamad itu adalah menghadap Ainul Ka'bah. Bangunan Ka'bahnya itu yang wajib dihadapi. Nah, adapun pendapat ulama lain yang masih ulama Syafi'iyah, yaitu boleh menghadap jihad Ka'bah. Jadi Ka'bah itu di mana jihadnya? Oh, di barat daya. Nah, boleh dia menghadap arah barat daya. Jihadnya aja walaupun kada persis menghadap Ainul Ka'bahnya, Ainul kiblatnya. Nah, tapi yang mutamat di dalam Syafi'i adalah menghadap Ainul Ka'bah la jihatiha. Nah, di sini pentingnya mengaji ilmu tentang ilmu falak. Nah, untuk mengetahui arah kiblat. Apalagi masjid yang tempat-tempat yang permanen, musola, langgar, itu mesti arah kiblatnya itu mesti akurat tepat menghadap kepada Ka'bah, yaitu Baitullah. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Maka hadapkanlah wajah engkau ke jihad Masjidil Haram, yaitu Ka'bah. Nah, dan hadis lain, "Shallu kama raaitumuni usolli." Sembahyanglah kalian sebagaimana kalian melihat aku sembahyang. Jadi patokannya adalah kayak apa Nabi sembahyang. Nah, itu. Nah, Nabi sembahyang menghadap Ka'bah dengan yakin, menghadapnya tuh dengan yakin. Apabila berada di dalam Masjidil Haram dan tidak ada yang menghalanginya, mesti yakin pas menghadap Ka'bahnya. Sebagian awak kita mesti menghadap Ka'bah. Nah, apabila setengah menghadap Ka'bah, setengah awak kita menghadap keluar Ka'bah, kada sah sembahyangnya. Jadi mesti sebagian awak ini menghadap Ka'bah. Nah, adapun di luar Masjidil Haram, maka mesti menghadapnya secara zon, sangka kuat. Sangka kuat. Untuk mengetahui arah kiblat, nah, bisa menggunakan kompas, tentu kompas yang kualitas yang bagus juga, ya kan? Atau dengan melihat bintang, namanya tuh bintang kutub. Nah, itu ada pelajarannya dalam ilmu falak. Kemudian juga bisa juga untuk mengetahui arah kiblat itu bisa menggunakan GPS, ya kan? Atau melihat mihrab masjid yang ada di kota itu. Misalnya Masjid Islamic Center, nah cukup kita melihat kiblat yang ada itu sudah sah, ya kan? Kada boleh kita berijtihad. Karena kada mungkin masjid sebesar ini membikin kiblat yang asal-asalan, kada mungkin, ya kan? Nah, itu cukup kita melihat arah kiblat yang sudah ada. Nah, itu cukup. Nah, itu yang menghadap itu apa? Yang menghadap itu adalah dada. Jadi yang wajib itu adalah dada menghadap kiblat. Bagi orang sembahyang yang berdiri atau orang sembahyang yang berduduk. Jadi yang menghadap itu dada. Jangan sampai dada kita itu kemana-mana arahnya. Nah, itu. Kemudian apabila seseorang itu sembahyang dengan berbaring, dengan bahiring lah, maka yang wajib menghadap kiblat itu adalah wajah dan dadanya. Ya kan? Apabila yang sembahyang itu orangnya telentang, berbah, maka yang wajib menghadap kiblat itu adalah wajahnya dan telapak kakinya. Nah, itu. Nah, jadi
wajib sembahyang itu adalah syaratnya menghadap kiblat. Apabila sembahyangnya kada menghadap kiblat, kada sah sembahyangnya, kecuali dua, yaitu sembahyang sunat di dalam perjalanan atau sembahyang syiddatul khauf. Sembahyang syiddatul khauf. Nah, sembahyang sunat di dalam perjalanan, misalnya sembahyang duha. Kita hendak belayar ke Banjarmasin. Biasa di Samarinda sembahyang duha. Maka bolehnya sembahyang duha kada menghadap kiblat di dalam bus misalnya. Sembahyang sunat tapinya. Atau sembahyang syiddatul khauf. Syiddatul khauf itu sembahyang dalam keadaan ketakutan. Misalnya ketika peperangan melawan orang kafir harbi, atau perang melawan pemberontak, ya kan? Maka saat itu boleh sembahyang tidak menghadap kiblat, dan boleh dengan cara apapun, ya kan? Dengan isyarat boleh. Termasuk juga syiddatul khauf adalah ketika gempa bumi. Jadi ketika gempa bumi, ya kan, masjid goyang, bukahan kan apa-apa, sembahyang sambil buka boleh. Itu namanya sembahyang syiddatul khauf. Jadi bukahan aja daripada matian kita, ya kan? Nah kita tak. Jadi bolehnya sembahyang sambil buka, karena takut gempa atau kebakaran. Nah jadi waktu sembahyang kebakaran, bukahnya, ya kah? Kita sambil berjalan ya sembahyang, kadang menghadap kiblat, rukuknya, sujudnya secara isyarat aja, sah sembahyangnya pada saat kondisi saat itu. Jadi jangan kebakaran kena dirasakan dia mati, jangan juga, ya kah? Atau bahkan ketika kita sembahyang nih lah, lalu sandal kita diambil maling atau tas kita diambil maling, malingnya buka, kita boleh mengejarnya dalam keadaan sembahyang. Nah itu sembahyang syiddatul khauf. Nah, kemudian syarat sahnya sembahyang yang ketiga adalah taharah anil hadas, sucinya badan daripada hadas, sama ada hadas kecil atau hadas besar. Nah makanya ketika sembahyang wajib baudu apabila hadas kecil, dan wajib mandi wajib apabila hadas besar atau tayamum. Nah ini sudah kita bahas tentang masalah mandi wajib dan masalah wudu dan tayamum. Jadi orang yang sembahyang mesti itu baudu. Ya, bilanya sembahyang kada baudu atau belum mandi wajib, maka sembahyangnya kada sah. Misalnya orang yang sembahyang, tahu-tahu habis salam keingatannya, belum mandi wajib lagi, banyu PDAM mati 2 harian kada jalan, misalnya telah, ini misalnya aja. Nah kada sah atau sembahyangnya wajib diulang, wajib diulang, karena syarat sah sembahyang itu mesti suci daripada hadas kecil, suci daripada hadas besar. Atau waktu sembahyang suci, pas at-tahiyyatul mubarakatus sholatu thayyibatillah tuh tiba kantut, batal sembahyangnya. Nah wajibnya tuh diulang sembahyangnya, baudu pang dulu telah. Nah kemudian lagi, nah kecuali orang yang faqidut tahuraini, itu orang yang tidak mempunyai 2 alat bersuci, banyunya kadada, debu untuk bertayamum kadada juga. Maka dalam kondisi ini sah sembahyang, tapi wajib diulang. Nah, contohnya apa? Orang nang ditahan di dalam suatu ruangan misalnya, situ banyu kadada, debu kadada, ya kah? Maka sah sembahyangnya tapi wajib diulang. Syarat yang keempat adalah suci daripada najis. Suci badannya, suci pakaiannya yang dipakai atau yang dibawa, sesuatu yang dibawa yang mahmul, dan suci tempat sembahyangnya. Nah ini penting, ya kah? Jadi syarat yang keempat adalah suci badannya daripada najis, kecuali najis yang dimaafkan, misalnya darah yang sedikit atau nanah yang sedikit, ya, nah itu dimaafkan karena masalah. Nah, suci, jadi mesti badan kita tuh suci daripada najis. Ujar Nabi apa? Tanazzahu minal bauli fa inna ammatal adabil qabr minhu.
bersihkanlah diri kalian daripada kencing, karena sesungguhnya kebanyakan siksa kubur itu disebabkan daripada masalah kencing. Jadi kalau nyabak kamih itu mesti tiis, ya kah? Mesti bersih, jangan sampai belum tiis lagi sudah dibasuhnya. Nah, di bawahnya sembahyangnya kada sah. Ini sebab disiksa Tuhan kena di dalam kuburnya lantaran bakami kada tiis. Nah, lain karena penyakit, lain hal. Nah, itu. Kemudian di hadis lain juga yang masalah tadi suci daripada hadas, innallaha la yaqbalu salatan bighairi tahurin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sembahyang dengan ketiadaan bersuci. Jadi mesti suci daripada hadas. Nah, tadi yaitu suci badannya daripada najis. Termasuk juga bagian dalam mulut, bagian dalam hidung itu mesti juga, dan bagian mata juga mesti suci daripada najis, kecuali najis yang dimaafkan. Kemudian suci pakaian. Jadi yang dipakainya atau yang dibawanya, itu yang di mahmulnya, yang dibawanya mesti suci. Jadi apabila sembahyang sekalinya di dalam kantong bajunya ada tahi kucing, nah sudah wajib diulang sembahyangnya. Ya kan, wajib diulang. Atau yang dibawanya, misalnya selendang. Selendang itu namanya mahmul, ya kah? Mahmul. Lalu di selendang itu ada najis, maka wajib sembahyangnya diulang. Karena sembahyang membawa najis, kada sah. Atau misalnya seseorang ini sembahyang sambil memegang tali. Di ujung tali ada najis. Najis yang tidak dimaafkan. Maka sembahyangnya kada sah. Karena termasuk membawa najis. Nah, bahkan di dalam kitab I'anatul Talibin disebutkan, lau dakhalat syaukatun, seandainya duri itu masuk, au nahwuha, atau seumpama duri, ka ibratin, seperti jarum, pirijilhi, ke dalam batisnya. Jadi ada duri masuk ke kakinya. Au nahwihi, atau seumpama kaki, kayadihi aw wajhihi, tangannya atau wajahnya. Wa zahara ba'duha, ya kan? Dan nampak sebahagiannya. Jadi duri itu nampak ujungnya tuh timbul, sebahagiannya masuk ke dalam kulit. Ai ba'da saukati wajaba qaluha, maka wajibnya mencabutnya, dicabut wajib. Wa ghasala ma'aluha, dan wajib membasuh tempatnya yang nampak. Innahu matakana ba'du saukati zahiran, bila mana sebahagian duri itu atau jarum itu nampak, usturita qaluha, maka disyaratkan mencabutnya mutlaqan. Ya kah, ini untuk renang bersuci, renang berwudu. Lah, renang berwudu nih, ada duri wajib dicabut tak? Karena kada sampai banyak ke kulit bagian situ. Tapi sebahagian ulama wa fassala ba'duhum, sebahagian ulama mentafsir, faqala yajibu qaluha, wajib mencabut duri itu, in kana mauduha, jika adalah tempat masuknya duri itu ya baqa mujawwafan. Ketika dicabut bekasnya itu berlubang. Nah, wajib dicabut tak? Seandainya duri itu dicabut, maka ada bekasnya berlubang, itu wajib dicabut. Tetapi ketika dicabut bekasnya itu hilang, langsung dagingnya itu menyatu, maka kada wajib dicabut, sah berwudu di situ. Sah berwudu di situ. Kemudian selanjutnya, lakin in gharat fil lahmi, apabila jarumnya itu atau durinya itu masuk ke dalam daging, wakhtalatat biddamil katsir, dan bercampur dengan darah yang banyak, ma'abaqai rasya, serta masih ada ujungnya, zahiran nampak, jadi kelihatan. Jadi duri itu masuk ke bagian kulit, ke bagian daging, dan bercampur dengan darah kita. Ya kah? Lam tasihhas salatu ma'aha, kada sah sembahyang sertanya. Wa in sahhal wudu, sekalipun wudunya sah. Misalnya jarum dimasukkannya, kemudian masuk ke pembuluh darah, berarti bersambung dengan darah.
Darah itu najis kada? Najis. Kemudian timbul jarumnya keluar. Berarti ini mahmul namanya. Ini membawa benda najis. Maka sembahyangnya pada saat ketika itu kada sah. Kada sah. Nah itu hati-hati, ya kah? Kada sah. Kecuali kata Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu', fa idza kana ala badani najasatun ghairu ma'fuin anha, apabila di badannya itu ada najis yang tidak dimaafkan, wa ajaza, tapinya kada mampu an izalatiha, daripada menghilangkannya. Kada kau dihilangkan nih, sulit. Wajaba ayusalliya, wajibnya sembahyang. Bihalihi, dan keadaannya, lihurmatil waqti, sembahyangnya untuk menghormati waktu. Jadi wajib kena diulang. Nah ini kena ada hubungannya dengan orang sembahyang pakai impus. Atau ada orang yang memakai selang di alat kelaminnya, selang kencing. Nah itu kan berarti bersambung dengan najisnya. Inya bersambung dengan najis. Maka orang yang bersambung dengan najis itu kada sah sembahyangnya, karena dianggap sama dengan membawa najis. Nah, atau suci tempatnya itu tempat yang ia injak, atau yang ia duduki, atau yang ia letakkan dahi di situ, atau yang letakkan tangan di situ. Nah itu mesti suci. Bila sembahyang terjejak tahi tikus, ya kah basah. Nah kada sah sembahyangnya kada sah. Yang keempat, suci daripada najis. Misalnya seseorang sembahyang, kemudian selesai sembahyang ada tahi kucing, iya kah? Di batisnya, iya kah? Nah wajib tuh diulang sembahyangnya. Wajib diulang sembahyangnya. Sama adanya tahu atau kada tahu? Kada tahu. Sama adanya sengaja atau kada sengaja? Tetap wajib diulang. Nah, kecuali najis yang dimaafkan. Kemudian syarat yang kelima, ya kah? Yaitu sitrul aurat, menutup aurat. Ini wajib. Laki-laki yang wajib ditutup auratnya di dalam sembahyang adalah ma baina surah ila rukbah, antara pusatnya dan lututnya. Adapun pusat dan lutut itu tidak termasuk aurat di dalam mazhab Syafi'i. Tetapi untuk menyempurnakan menutup aurat itu maka wajib juga ditutup. Nah itu bahagian yang wajib ditutup di dalam sembahyang. Jadi kalau orang sembahyang dadanya terbuka, ya kalau kita bicara sah sembahyangnya. Ya kah? Yang penting antara pusatnya dan lututnya itu tertutup. Ya kah? Tertutup daripada melihat warna kulit. Amun tertutup tapi masih kelihatan, itu kada sah juga. Nah, tutup dengan plastik putih terang, nah itu kada sah juga, kelihatan masih. Ya mestinya tertutup sehingga warna kulit itu kada kelihatan. Tertutup dari atas dan samping-sampingnya. Adapun bagian bawah itu kada wajib ditutup. Ya kayak betapih. Betapih itu kan kalau kita lihat dari bawah ke atas kelihatan. Apalagi yang kada pakai sempak, ya kah? Nah itu kada wajib. Nah ini wajib itu dari bagian atas dan bagian samping-samping itu wajib ditutup. Jadi untuk laki-laki yang wajib ditutup itu adalah antara pusat dan lututnya. Itu aurat namanya. Kemudian bagi perempuan, seluruh bagian tubuhnya aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi wajah itu bukan aurat di dalam sembahyang, jadi mesti dibuka. Dan telapak tangan juga bukan aurat. Telapak tangan dan belakang telapak tangan serta pergelangan tangan. Jadi ini bukan aurat di dalam sembahyang bagi perempuan. Jadi mesti dibuka sembahyang. Nah, adapun di luar sembahyang, nah ini juga seluruh tubuh perempuan itu adalah aurat, kecuali juga wajah dan telapak tangan menurut sebagian ulama. Nah masalah aurat ini kalau kita bahas akan panjang lagi, ya kah? Karena aurat itu bagi laki-laki ada 4. Aurat di dalam sembahyang, ada aurat ketika sendirian, ya kah? Aurat di dalam sembahyang itu tadi sudah disebutkan adalah antara pusat dan lutut. Sama ketika
di hadapan perempuan yang haram dinikahinya atau di hadapan laki-laki sesamanya. Ya kah? Itu di antara pusat dan lutut. Itu yang wajib ditutup. Adapun auratnya di dalam sendirian, misalnya dalam kamar sendirian, dalam kamar mandi sendirian, maka auratnya itu adalah al-qubul wal dubur, yaitu kemaluan depan dan kemaluan belakang. Jadi kalau bersempakannya di dalam kamar seorang itu sudah menutup aurat namanya. Ya. Adapun auratnya di hadapan istrinya tidak ada aurat, ya kah? Kada ada auratnya. Sembarang dah anak bapak itu, ya. Kada ada auratnya. Nah, adapun babinian di hadapan lakinya pun kita juga kada ada auratnya sama sekali. Adapun babinian perempuan di hadapan sesama perempuan atau di hadapan laki-laki yang haram dinikahinya itu ma baina surah wa rukbah, di antara pusat dan lututnya juga. Jadi kalau di rumah adalah babinian baku tangan, misalnya lah maaf baku tangan aja, itu kadang berdosanya karena auratnya di hadapan itu antara pusat dan lutut. Ya kah? Di hadapan sama perempuan, ya kalah babinian berkumpulan, ya kalah baku tangan itu. Kan ada masalah sesama babinian. Atau di hadapan lakian yang haram dinikahinya abahnya atau di sanak laki-lakinya, ya kah? Adapun di hadapan di hadapan laki-laki ajnabi itu seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, tapi sebagian yang kuat itu memang seluruh tubuhnya itu adalah aurat. Tapi ada pendapat memang walaupun ya ini pendapat kada kuat, tapi memang banyak dipakai apalagi di Indonesia, ya kah? Nah, itu kita bisa taklid kepada pendapat yang kedua itu mengatakan bahwa wajah perempuan dan telapak tangannya bukan aurat. Nah, kemudian selanjutnya, nah itulah 5 macam syarat sahnya sembahyang. Nah, memang ada sebagian ulama menambahkan lagi. Nah, di antaranya Islam. Di antaranya lagi tamyiz. Artinya anak tuh sudah bisa membedakan mana makanan, mana kotoran. Nah, bahkan ada ulama sampai 18 macam. Ada yang ada sampai 7 macam, ada sampai 15 macam. Tapi yang selebihnya ini menurut ulama yang tahqiq, ya kan, itu masuk kepada bab pembatal sembahyang. Ya, jadi sengaja ulun menyebutkan yang 5 macam ini aja. Nah, yang 5 macam ini sudah yang mu'tamad. Ya kan? Yang kuat. Yaitu syarat sah sembahyang yang pertama masuk waktu, yang kedua menghadap kiblat, yang ketiga suci daripada hadas kecil atau hadas besar, yang keempat adalah suci daripada najis di pakaiannya atau di badannya atau di tempat sholatnya, yang kelima adalah yang kelima satrul aurat, menutup aurat. Sitrul aurat wajibun wa sitrul khususiyat aujabun. Nah, itulah 5 macam syarat sahnya sembahyang. Nah, mudah-mudahan sedikit pemaparan dari ulun mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sekalian. Wallahu subhanahu wa taala a'lam. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih kepada Guru Mudassir yang sudah panjang lebar memaparkan kepada kita tentang hal-hal yang merupakan syarat sah sembahyang atau syarat sah salat. Nah, jadi ini kita pakai pemirsa kita pakai bahasa Banjar nyambut sembahyang. Karena guru ada juga yang protes guru. Aja yang benar itu salat, kada sembahyang itu semua agama juga sembahyang. Nah, jadi pemirsa mungkin hal ini perlu diluruskannya. Sembahyang itu kan ibadah karena ya kalau bujur aja agama lain juga ibadah, kita juga ibadah. Nah, inilah ibadah kita yaitu salat kan begitu. Nah, jadi pemirsa kalau ada yang berkata seperti itu ya tidak salah, tapi itu tidak mutlak kalau seperti itu. Yang benar itu ya ada pemaknaan umum gitu ya, ada pemaknaan khusus gitu. Ketika kita bicara sembahyang tidak salah juga orang Islam memang sembahyang. Sembahyang itu kan menurut bahasa Indonesianya menyembah kepada yang Maha Kuasa gitu kan. Atau dalam bahasa Arabnya ibadah. Nah, kalau tidak boleh kita menggunakan kata umum berarti tidak boleh juga kita pakai kata ibadah karena orang luar agama kita juga pakai ibadah juga. Nah, cuman mungkin untuk menspesifikasikan orang sering menggunakan sholat. Jadi hal seperti ini jangan sampai kita terjebak kepada ini biasanya guru orang-orang baru ngaji dengar baca di medsos langsung. Nah, sama kadang-kadang kan katanya jangan manggil abi umi macam kayak gitu-gitu kan.
Itu kan kalau saya lihat berlebihan lah seperti itu kan, karena kita memanggil istri Umi itu bukan berarti kita menganggap dia ibu kandung kita kan, sama ketika istri kita memanggil kita Abi itu juga bukan menganggap kita bapaknya. Ya, kalau bahasa Indonesianya oh abahnya, omanya kan begitu kan biasa. Nah, jadi mungkin sebelum kita memasuki pertanyaan kepada Tuan Guru Mudasir, kita juga perlu meluruskan hal-hal seperti ini Guru lah. Ya, karena ulun lihat kan di tayangan kita sudah tuh syarat sah sembahyang aja nih. Kalau pada orang-orang tertentu nih kan bakal diprotesnya nih. Bakal dikritiknya. Ya kan, karena pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kepada guru kita ya kan sering mengatakan Pak, memang kita anggap itu ayah kandung kita kan, bukan. Ya kan, ya, makanya mari kita hati-hati juga dalam menyebarkan fatwa-fatwa di media sosial yang kadang-kadang berlebihan atau kadang-kadang tidak sesuai dengan budaya atau kebiasaan kita. Ya karena menyangkut bahasa ini kan menyangkut kebiasaannya Guru ya. Iya. Mungkin ya, saya enggak tahu. Kalau sebutan ayah atau bunda. Seperti ulun kan kadang-kadang dengan orang yang lebih tua ulun sambat ayahanda, bukan berarti ulun menghilangkan nasab ulun kan. Itu kan dianggap masuk kepada bab jihar. Ya. Padahal kada sama dengan bab jihar itu. Yang kada boleh itu adalah menyerupakan istri kita dengan mama kita pada juzuknya. Fisiknya lah. Fisiknya, ya, bukan betul. Sebutannya, ya kan? Oh, iya, kalau sebutan kada masalah, itu bukan. Karena kita kan dengan orang lain juga, oh nenek, ya padahal nenek kita. Bila aku kawin non kaikam ya. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Ini pemirsa yang ingin berkonsultasi silahkan menghubungi nomor yang ada di layar televisi Anda atau ke channel YouTube TV Islamic Center Samarinda. Nah ini baik Guru, ini menarik Guru tadi masalah sholat ini tadi, karena walaupun ini seumur hidup kita kerjakan masih aja ada yang kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita lalai atau bahkan tidak tahu sama sekali. Ya. Maka itu mungkin kajian fikih seperti ini saya rasa sangat mendesak di segala zaman. Mungkin ada orang yang mengatakan, itu pelajaran lawas. Iya, sampean kan Tuhan sudah lawas mungkin. Tapi kan ada yang hanya lahir, ada yang hanya balik, ya kan, yang mungkin belum belajar. Bahkan yang sudah Tuhan kada ingat. Ini Guru yang pertama, ini yang menarik nih yang mau tanyakan. Apa hukumnya sholat orang yang memakai aksesoris kayak mikrofon, kabel, kan kayak imam biasa kan pakai mikrofon pakai kabel. Nah, sementara kabel itu mungkin namanya menjuntai bisa aja terkena kotoran atau najis. Nah, sah enggak salatnya nih Guru? Jadi sembahyang memakai mikrofon kabel. Awan potong dulu Guru. Atau juga kadang kan sembahyang boleh gendong anak. Nah, anak itu benajis misalkan. Iya. Ya. Jadi mulai dari tadilah mikrofon tadi. Iya. Mikrofon nang di talinya itu ada najis, maka sembahyangnya itu kada sah. Lah, tapi itu yakin ada najis. Oh, yakin ada najisnya. Ya kan, jadi di kabel itu memang yakin kita ada najis. Tahu lah. Buktinya melihat ada najisnya, ya kan? Maka sembahyangnya itu kada sah. Iya. Ya kan, itu satu masalah. Kemudian ini kan berkembang terus, masanya panjang lagi. Kemudian kabel itu bersambung ke ampli atau bersambung ke mixer. Dari mixer lagi bersambung lagi kabelnya ke pengeras suara, speaker. Iya. Nah, najisnya tuh ada di speaker. Ini pun juga ada lagi masalahnya. Dirinciakan lagi, ya kah? Rincikan lagi. Apabila kita tarik inilah, lalu dia tertarik juga, maka ada sah sembahyangnya. Karena di atas sudah najis. Yakin inilah dengan yakin. Tapi kalau kabel yang tertarik, nah di atas ada tertarik, malah terpacuan malahan. Itu sah aja sembahyangnya. Iya. Itu kalau yakin. Lah, kalau yakin. Misalnya anak pulang. Rasulullah SAW, daripada Qatadah Al-Ansari, ra'aitu Nabi SAW, aku pernah ujar Qatadah, melihat Nabi SAW, ya ummun nas, sembahyang ma'imami sahabat. Ya kah? Wa Umamatu bintu Abil Qas, ya, dan Umamah bintu Abil As, cucu Sidin, ya kah? Daripada anak Sidin Zainab. Ala atikihi, di atas bahu Nabi. Jadi Nabi sembahyang tak, dan ini ujar ulama sembahyang subuh. Jadi Nabi sembahyang subuh membawa cucu. Jadi cucu diandak digendong di bahu. Faidah roka, ketika Nabi itu ruku,
wadoaha Nabi andak anu si Umamah kecil nih kan. Wa idza rafa'a minas sujud a'adaha. Apabila Nabi naik daripada sujud, anak Nabi pulang di bahu. Nah itu boleh membawa anak kecuali diyakini anak itu ada najis. Kan zaman dulu anak belum berpopok. Ya, belum ada. Zaman ini kekanakan pakai apabila ada najisnya maka kada sah sembahyangnya membawa anak. Termasuk juga anak itu ditali'i misalnya loh, tali'inya diikatnya pulang di awaknya pulang sambil sembahyang. Kada sah juga apabila di anak itu ada najis. Ada najis yang yakin ada najis. Tapi misalnya dari dua masalah tadi, kada yakin ada najis, kada yakin juga, ya kah? Kada yakin, maka sah sembahyangnya. Kenapa? Ada kaidah. Idza ta'aradal aslu wal ghalibu, ya kah? Gulibal guliba aslu. Apabila kontradiksi antara hukum asal dan kebiasaan, maka yang dimenangkan itu hukum asal. Kabel mikrofon itu hukum asalnya apa? Suci. Ampli itu hukum asalnya apa? Suci. Kan dibuat daripada benda suci. Hukum asal itu suci. Cuman kebiasaannya biasanya apa? Di speaker itu ada najis, tai apa? Tai burung, tai cacak. Golib tuh kebiasaan. Maka ketika hukum asal berhadapan dengan kebiasaan, yang dimenangkan itu hukum asal. Jadi suci. Ini kayak itu juga kekanakan misalnya kita sembahyang, ya kah? Sembahyang tahu-tahu datangnya Pingkot udah kita. Dan kita kada tahu juga benajis itu kata. Lah kada tahu kita. Tangannya bekas mingkot apa? Iya, kita kada tahu. Maksudnya tahu mau kita tahu benajis kada sah. Tapi kalau kada tahu anak-anak ini benajis kada kah? Maka hukum asal anak itu suci. Ayo, siapa menandakan anak itu hukum asalnya najis? Hukum asalnya adalah suci. Maka dimenangkan hukum asal itu suci, maka sah sembahyangnya. Sama juga kita sembahyang. Jadi samping kita ini ada anak-anak yang belum tamyiz, kan belum disunat dah. Kan biasanya ada golibnya, ada tahi palat kalau di kemalonnya tak biasanya. Tapi itu kita kada yakin juga ada atau kada ada. Kan golib aja, kayak biasa aja. Maka kembali kepada hukum asal, al aslu, ya kah? Asalnya tuh anak itu suci, maka kada masalah, sah aja. Nah lain halnya kita tahu bahwa anak kita itu ada popoknya itu ada najis, maka kada sah, bukan sah, batal sembahyangnya. Misalnya kita sujud, datang anak tek, ya kah? Ditungganginya itu di belakang, anak kita membawa najis, yang kita tahu, maka batal sembahyang kita. Jadi kayak itu jangan di video ya, kalau sudah batal di video ulang, ya kan? Iya betul. Ya kaidah fikihnya tuh kayak itu. Jadi pemirsa yang dirahmati panjang tuh masalahnya itu kan. Buntal-buntal lah. Ada rinciannya tuh banyak tuh. Ya, jadi pemirsa kalau saya lihat ini solusinya ini yang pertama masalah mikrofon ini kita gunakan teknologi. Oh ini ada wireless karena. Iya ada wireless. Kalau masalah bayi kita kembali ke tradisi. Justru masalah mikrofon ke cara modern, masalah bayi ini ke cara tradisional. Tradisional orang Kalimantan anak tuh dipukung. Kadang ganggunya. Iya dipukung. Dipukung kan cara kita bahari. Anak dulu ya kalau. Anak sembahyang pukung dulu anak ayun kan tidurnya nyaknya dipukung itu. Begitu selesai sholat kan ada ganggu kita. Nah itu jadi pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tampaknya di sini kita mulai disadarkan ya bahwa budaya itu kadang-kadang ada hikmahnya juga. Orang-orang tua kita dulu membuat tradisi-tradisi yang mungkin mereka pada saat itu tidak bisa menjelaskan seperti ini. Gitu kan. Seperti pada minggu yang lalu kita bahas masalah makan, ya kan? Iya. Mau sholat, makanan sudah terhidang, maka didulukanlah sholat. Nah dihubung-hubungkan dengan apa? Tradisi kita bahwa kalau mau jalan makan dulu, ya kan? Nah, artinya kalau sholat aja yang merupakan ibadah wajib aja kita tunda demi makanan yang ada di hadapan mata, apalah lagi cuma perjalanan yang mungkin belum tentu juga buat ibadah kan? Cuma jalan-jalan, nah, lebih makanlah dulu kalau sudah disediakan daripada di jalan kelaparan atau kepikiran gitu. Nah, jadi itu ya, pemirsa jawaban guru kita bahwasanya sholat dengan memakai aksesoris seperti mikrofon kalau itu diyakini ada najisnya, diketahui walaupun itu jauh di kabelnya, maka tetap sholatnya tidak sah. Tetapi selama tidak kita ketahui dengan jelas, sama juga anak tadi, maka kita kembalikan kepada hukum asalnya. Ulun kalau kada salah dulu guru pernah baca kaidah usul fikih itu aslu baqa'u makana ala makana hatta yusbit ma yughayyiruh kayak gitu. Ya asal segala sesuatu itu sebagaimana aslinya sampai ada
terbukti yang nyata bahwa itu udah berubah. Dan kada wajib juga kita naik ke atas ya, buktiakan, nyari. kada wajib juga uyuh aja. Nyari. Ya mesti kita membuktikan nih ada kan isnya. Kada wajib ya, juga. perlu meneliti. Kada usah sampai segitu-gitunya juga ya. Iya, betul. Oh, dilihat kabelnya aman. Yang lihat secara jahir aja gitu. Iya, jahirnya sudah. Pada apa pakai aja, sah sembahyangnya. Iya. Jadi yang jelas fikih itu mudah karena. Iya, mudah. Yang kedua nih, Guru. Jika seorang ragu apakah sudah masuk waktu sholat atau belum, kemudian dia nekat tadi sholat. Begitu selesai, kalau ternyata tidak masuk kan jelas batal kan, itu kan. Kalau ternyata selesai tapi masuk, cuman waktu mengawali tadi dia ragu apakah ini masuk apa tidak, itu gimana, Guru? Jadi di dalam ibadat itu ada kaidahnya yaitu ala ibrah fil ibadah bima fin nafsil amr wa fi janil mukallaf. Jadi dua macam ini mesti ada, yaitu nafsul amr, yaitu fakta. Yang kedua adalah zanul mukallaf, sangkaan kuat si mukallaf itu. Jadi ketika kita ragu-ragu, ini masuk ke waktu kadakah masukkah? Masukkah kadakah? Jadi mesti kita tuh zon, kita harus kuat sangkaan kita bahwa waktu itu masuk. Ya kah? Apabila kita sembahyang dalam keadaan keraguan, ya kah? Sekalipun memang masuk juga tah. Ya juga aja. Alhamdulillah sakanya masuk juga, tapi waktu sembahyang masih ragu-ragu, kada sah sembahyangnya. Ya kah? Tahu tadi sembahyang sudah jar, ya kah? Sekalinya pas juga aja tadi masuk juga sudah, alhamdulillah. Itu kada sah sembahyangnya. Tetap tidak sah lah. Karena kada zonnya beda, zon, syak, waham itu beda. Kada yakinnya lah. Kada mesti yakin, mesti zon aja sangka kuat kan sudah cukup. Sangka kuat cukup. Atau sebaliknya, dia sangka kuat masuk waktu, wah ini masuk dah waktu ini, yakin dah, atau sangka kuat dah masuk tuh. Sekalinya faktanya kada masuk, hanya jam 11 kajar soalnya, belum zuhur lagi. Nah itu kada sah jauh sembahyangnya. Ya kan, jadi mesti dua. Fi nafsil amr faktanya, yang kedua adalah zanul mukallaf. Mesti dua di dalam ibadah itu mesti dua ada, ya kan? Jadi kalau kita ragu-ragu tuh mesti harus kuatkan sangkaan kita bahwasanya sudah masuk. Nah sekalinya memang masuk juga, alhamdulillah berarti sah dah sembahyangnya. Karena di awal tadi sudah zon dah. Sudah zon. Asal-asalannya sembahyangnya sudah jangan daripada harus sembahyang, baik juga sembahyangnya pulang nah kada kawal itu ya. Karena ulun pernah guru dulu ada tetangga lah, tapi orangnya sudah kada ada lagi kan, jadi kada apa-apa dikesah. Dan kada disebutkan namanya juga. Ulun salut beliau itu sembahyang rajin guru ibadah ya, mungkin karena ilmu aja yang kurang kan. Pernah suatu subuh ulun pergi ke Langgar, ketemu Sidin tertuntung sembahyang. Padahal ulun lihat baru ajan ini, berarti Sidin sembahyang tadi sebelum ajan. Ulun ingatkan, Pak kayaknya baru masuk ajan nih Pak. Udah enggak apa-apa aja, yang penting niatnya ya. Tapi enggak mungkin karena keawaman gitu. Iya, nah itu pentingnya kita pentingnya ilmu tuh situ, ya kah? Padahal kan semangatnya tinggi loh beliau kan, bangun subuh sudah apa. Nah tapi kalau gini Guru, tadi kan kalau kita ragu bahwa ini sudah masuk apa belum, begitu kita sholat ternyata masuk, alhamdulillah ya. Iya. Tapi kalau misalkan kita yakin masuk, karena pernah pengalaman ulun, apalagi waktu subuh kadang-kadang kan orang mengaji itu ada kan lagunya yang mirip ajan tuh. Apa namanya kalau kita sebut biasanya sebelum ajan itu? Tahrim kah? Ya tahrim apa? Ya itu kan. Karena di jauh kan, di kampung sering tuh masjid, ajan sudah aja, sholatlah. Begitu selesai sholat, orang ajan, itu sah nggak Guru itu? Kada sah. Nah, saya ulang, belum masuk. Ulang lagi ya? Ulang wajib diulang, wajib yang ada. Dan jangan merasa rugi pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Paling-paling kan 2 rakaat. Padahal waktu kita 24 Padahal jam. Kan kalau sembahyang fardu itu kan, kalau sembahyang sunat kada masalah. Iya. Kalau sembahyang fardu belum masuk waktu kada sah sembahyangnya, maka dianggap pada sembahyang dosa besar jadinya. Ya kah? Nah, ini antaran kada sembahyang antaran ilmunya kada cukup. Iya. Tapi kalau kada sengaja kayak tadi kan kada berdosa Guru lah. Sengaja kada sengaja tetap berdosa. Nah kan kada tahu dikiranya sudah masuk. Tetap wajib, makanya wajib mengaji. Ya kah? Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu amalu mardatun la tuqba. Yang kada tahu itu, yang kada sengaja kada tahu, yang dimaafkan itu 2 aja. Orang hanya masuk Islam, atau orang yang hidupnya jauh di pedalamannya lagi, ya kah? Enggak, maksudnya kada tahu itu gini Guru, kada tahu kalau itu belum masuk, dikiranya masuk karena persangkaannya tetap kuat tadi. Kada sah. Iya kada sah, tapi kan kada berdosa lah.
kan gini, ini yakin nih, dikiranya ajan. Wah ajan sudah aja, wudu aja masuk begitu sholat. Begitu selesai sholat. Ya kada berdosa asal diulang anunya di adahnya. Ya karena emang kada diulangnya. Tapi kalau dilihatkannya sudah sekali sudah dapat. Oh dosa. Nah itu berdosa tak? Iya. Tapi jadi hanya wajib mengulang aja kan? Iya wajib diulang. Tapi kalau kada diulang dianggap berartinya berdosa tak? Ya tetap dosa dianggap pada sholat ya kan. Nah baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada pertanyaan lagi. Aduh mana ini? Nah ini. Nah ini guru, sholat di dalam kendaraan atau pesawat, nah sah apa kada? Kan kadang-kadang kita naik bis atau naik kapal kan sembahyang apa? Kan, sholat fardu misalnya. Sholat fardu lah ya. Kalau sembahyang sunat tadi kan boleh kada menghadap kiblat, asal sembahyang sunat di dalam perjalanan. Kalau sembahyang fardu, ujar Datuk Kalampayan di dalam kitab Sabilal Muhtadin, bermula tidak boleh bagi seseorang itu sembahyang fardu di atas binatang kendaraannya, termasuk juga bis. Melainkan dengan 3 syarat. Pertama, hendaklah kendaraannya itu berhenti. Boleh berhenti aja. Ya kah, berhenti. Yang kedua, bahwa menghadap ia kepada kiblat di dalam sekalian sembahyangnya. Mulai takbiratul ihram sampai salam tuh menghadap kiblat. Kalau ternyata bisnya itu kada menghadap kiblat, kan belok itu sudah kada menghadap kiblat jadinya. Kada sah sembahyangnya, sembahyang fardunya. Syarat yang ketiga bahwa disempurnakannya akan sekalian rukun sembahyangnya. Jadi rukunya sempurna, sujudnya sempurna. Apabila isyarat kada sah. Ya kan, misalnya di pesawat adalah sembahyang atau di bis sembahyang fardu nih. Tapi kada menghadap kiblat, kada sah sembahyangnya. Atau kada sempurna ruku sujudnya, kada sah sembahyangnya. Ya kan, kada sembahyang semuanya. Ini banyak kita temui kadang. Waktu kita tulakan haul tadi, ya biasanya tiap tahun melihatnya macam-macam. Iya. Ya kan macam-macam. Amunnya sembahyang sunat kada masalah lah. Sembahyang wajib ini nang kada sah. Kecuali misalnya apabilanya kada sampat lagi nih waktu nih, silakan sembahyang tapi wajib dia ada. Ya itu guru maksudun. Wajib diulang. Kalau misalkan kan kayak kita ke Tanah Hulu, itu semalaman kalau berkapal. Iya. Sementara kapal kan bersinggahnya kada pasti nih. Ya kan bisa kita jamak di awal. Kalau menjamak kada sempat misalkan. Kada sempat jualan di awal ini kada sempat jualan. Yeah. Nah berarti kita sembahyangnya dihormati waktu kira. Untuk menghormati waktu aja. Jadi kita wajib wajib diulang sembahyangnya. Kodok ya. Ya di kodok bahasanya itulah. Wajib di kodok. Wajib di kodok. Kalau kayak pesawat kan kita ke Jawa paling kan 1,5 jam atau 2 jam. Itu kan bisa kita jamak di sini atau jamak di sana kan? Iya bisa. Karena di sini bisa atau di jamak sudah sampai bisa. Tapi kalau tulak haji kan lawas. Nah ya 5 jaman itu. Nah jaman kalau. Nah itu juga sembahyang dihormati waktu juga. Kenapa? Karena sulit untuk menentukan arah kiblat atas pesawat. Iya. Ya kah? Ya walaupun kalaunya bisa ada masalah. Bisa karena kiblat itu sebujurnya di dalam kitab Tuhfah lah disebutkan. Kiblat itu kada sekedar bangunan Ka'bah itu aja, tapi sampai ke 7 lapis dari Ka'bah sampai ke atas ke langit lah. Sampai ke 7 lapis dan sampai ke bawah pulang. 7 lapis bumi. Ya, jadi kalau sembahyang menghadap arah kiblat nang pas pintangan kiblat. Kawa misalnya menentukan kiblat sah, tapi kalau kada sah sembahyangnya. Iya. Nah kalau kada sampat nih sembahyang aja tapi wajib di kodok. Nah, ini banyak kita temukan kawan-kawan kita yang tulakan tuh kadang kiblatnya salah. Ini waktu di kapal penyeberangan. Iya. Orang menghadap ke sana, menghadap ke Sulawesi. Ya kan paling ya kan asal melihat bakas sejadah kapal tuh kan berubah posisinya. Iya. Kapal masih. Nah itu banyaknya kita padakan Pak salah yang kita kan kiblatnya ke sana. Kalau jar sini pas sudah jar, ya kan sudah ada lepas kita tanggung jawab kita sudah. Iya betul. Nah ini guru waktu kita sudah hampir habis tapi masih ada pertanyaan yang saya tanyakan. Tadi kan kita sedikit membahas tentang aurat juga tadi kan. Iya. Nah, karena ini penting nih, karena barusan ini kan viral nih ada MTQ wanita bercadar, akhirnya kan batal ikut MTQ gitu kan. Nah, tapi yang ingin saya bahas bukan itu yang guru, ingin saya tanyakan masalah cadarnya nih. Nah, karena sekarang ini kan ada apalah istilahnya persepsi kalau cadar itu pakaian orang-orang ekstrem, bukan bubuhan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ini nah. Nah ini gimana gue meluruskannya bujur apa kada? Karena kalau yang sepengetahuan ulun
baca-baca itu justru kita apalagi mazhab Syafi'i ini katanya mendengar lebih keras malah Lebih keras ya, tasaddud. karena tapi faktanya kita di Indonesia ini orang-orang kita seorang yang mengaku mazhab Syafi'i justru yang banyak anti dengan cadar ini. Nah ini kayak apa guru penjelasannya nih? Yang anti cadar tuh biasanya beban liberal. Oh liberal lah. Beban liberal. Tapi masalahnya kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita menerima aja perbedaan pendapat. Ya, selama itu pendapat yang bisa diperbaiki. Jadi masalah cadar itu memang mukhtalaf. Memang di khilaf ulama. Ada yang mengatakan wajib ditutup, ada yang mengatakan boleh dibuka. Ya walaupun yang pendapat yang kuat itu memang wajib ditutup, wajib bercadar begini. Tapi memang daerah kita perempuannya memang kadang pakai cadar, ya kan? Dan memang ada ulama yang membolehkan. Karena memang kalau orang cadar itu boleh dibuka sejujurnya. Ketika muamalah jual beli itu mesti dibuka, ya kan? Mesti dibuka. Atau ketika persaksian di pengadilan itu wajib dibuka. Untuk memastikan orangnya bujur adalah. Iya, ini bujur orang anak bersaksi. Atau jual beli kan kena bisa lain aku dah yang beli tadi aja, dan aku yang menjual aja, karena bertutup muanya, ya kah? Jadi saat itu boleh dibuka. Jadi cadar itu sebenarnya bukan barang yang mutlak semutlaknya, ada saat-saat tertentu yang boleh dibuka. Ketika mengajar misalnya, ajar Fatihah, kan guru melihat bibirnya kalau, itu boleh dibuka, Waktu guru dengan muridnya itu boleh dibuka, ya kah? Nah masalah yang viral itu, Lun kada bani jawab komentar lah, memang sengaja ada komentar karena MTQ itu pun juga khilaf juga, betul, ya kah? Boleh kada? Adu baca Quran itu juga khilafiyah juga, ya kah? Nah masalah cadar pun ya khilafiyah juga. Kalau sudah tahu di dalam MTQ itu ada aturan yang kayak itu, kenapa masuk? Nah itu kan? Kenapa masuk? Ya kan? Ya mungkin kita kadang hendak membuka, jangan umpat. Jangan-jangan ada motivasi lain, ya kah? Sudah tahu di situ ada aturan yang kayak itu, ya kah? Kita sedang mengamalkan apa kita yakini, ya kita jangan sampai masuk itu jadinya jadi masalah jadinya. Jadi masalah. Nah usahakan masalah itu jangan sampai bikin itu bukan masalah sih, bukan masalah penting lah. Penting mana ya, cuma di masalah-masalahkan aja. Tapi yang penting itu pemahamannya guru lah. Iya. Nah, baik pemirsa. Jadi itu pertanyaan saya terakhir tadi, pemirsa, bukan ingin membahas masalah MTQ-nya guru, tapi saya ingin mendudukkan sesuatu itu pada permasalahannya. Jadi pertama, sebagaimana dijelaskan oleh guru kita tadi, ketika ada orang bercadar itu jangan kita anggap itu kelompok sesat apa-apa begitu. Karena sebenarnya dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i pun, mazhab yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia pun, itu sesuatu yang sangat dianjurkan. Bahkan ada ulama yang mewajibkan itu. Yang kedua berkaitan dengan MTQ, ya, jangan juga kita langsung menuduh itu jurinya itu anti Islam atau bukan. Karena pertama tadi sudah dikatakan guru kita, perkara cadar itu kan perkara khilafiyah. Nah, kita aja, jangankan yang khilafiyah pemirsa, yang mubah saja contoh. Di suatu sekolah itu diwajibkan pakai baju putih. Lalu kita beralasan pakai baju habang karena kadang mau, kan kada ada larangan dalam agama. Nah, sedangkan sekolah itu punya aturan sendiri. Kalau kita tidak mau memakai baju putih, ya tidak usah masuk sekolah itu kan gitu. Masih banyak sekolah yang lain. Ya mungkin di sinilah kita mendudukkannya secara bijaksana agar terjadi kesepahaman dan tidak ada sikap ekstrim, baik ekstrim yang melecehkan agama maupun yang ekstrim terlalu berlebih-lebihan dalam beragama. Kenapa? Karena kalau tidak salah yang Rasulullah SAW, saya pernah baca hadis, enggak tahu nih sahih apa kata guru. Kata Nabi, yaji'u qaumun yumituna sunnata wa yuwaghilu fiddin. Akan datang satu kaum yang mematikan sunnahku tapi berlebih-lebihan dalam agama. Nah, fa'ala ulaika la'natullah wa la'natul la'inin wal malaikatu wan nasu ajmain, kalau tidak salah seperti itu. Jadi justru orang yang berlebih-lebihan dalam agama itu nanti akan dilaknat oleh Allah. Karena apa? Karena dia sudah mungkin menambah-nambah agama itu jadi guru. Nah itulah mungkin saudaraku yang disebut dengan ahlul bid'ah. Jadi bukan berarti orang yang berzikir ahlul bid'ah, tapi orang yang kadang-kadang berlebih-lebihan dalam agama pun itu juga merupakan ahlul bid'ah. Kenapa disebut ahlul bid'ah? Karena dia melebihi dari apa yang sudah Allah dan Rasulnya ajarkan kepada kita. Sedangkan Allah dan Rasulnya saja begitu pemurah, begitu penyayang kepada kita dalam kita beragama, tidak diberikan hadisnya itu guru, yasiru wala tu'asiru, ya kan, permudah jangan persulit.
termasuk dalam hal-hal fikih yang sudah dijelaskan oleh guru kita tadi. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kami sampaikan, apa yang dijelaskan oleh guru kita tadi bisa menjadi bekal kita untuk menjalani kehidupan ini yang tentunya hasilnya akan kita petik di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan juga ini menambah wawasan kita, terutama saya mewawancarai beliau ini, saya dapat ilmu tiap hari. Nah, dapat ilmu ketika beliau menyampaikan ini. Nah, ini mudah-mudahan jadi amal soleh bagi beliau. Dengan berkah inilah kita semua oleh Allah dijadikan sebagai hamba-hambanya yang bertakwa, dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, dan kita meninggal dikumpulkan bersama kekasih hati kita Nabi Muhammad SAW, para aulia, para ulama, para syuhada, dan orang-orang yang beliau cintai, sehingga dimasukkanlah kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.